Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas pelajar Indonesia yang selalu semangat mengukir prestasi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga Anda semua siap untuk belajar pada materi negosiasi bisnis hari ini bersama saya Pak Fajri. Melanjut pada materi kita di mana sudah dibahas mengenai dasar-dasar negosiasi bisnis dan akan kita pertajam kembali pemahaman kita mengenai negosiasi bisnis. Sebagaimana kita pahami bahwa negosiasi dalam bahasa Inggris yaitu artinya yang kita ketahui dengan negotiation, yang artinya adalah perundingan. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lain, ya baik itu kelompok ataupun organisasi, di mana tiap-tiap pihak ini memiliki kepentingan, namun mereka memiliki kebutuhan dan motivasi yang berbeda, sehingga mereka dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai melalui proses perundingan antara pihak yang bersengketa. Itu juga merupakan pengertian dari negosiasi bisnis. Selain daripada hambatan dalam negosiasi, pun akan dijelaskan mengenai syarat suatu negosiasi itu akan berhasil. Ya, suatu negosiasi akan berhasil jika negosiatornya yang pertama adalah mempersiapkan diri secara intensif, lalu berorientasi pada sasaran atau goal oriented, di mana negosiator sudah mempersiapkan konsep ataupun tema ataupun bahan yang akan diajukan sebagai usulan ataupun sebagai bahan dalam negosiasi agar memperjelas arah negosiasi tersebut, sehingga dalam persiapan materi, persiapan diri, persiapan fisik, itu sudah dimantapkan oleh negosiatornya. Lalu berorientasi pada sasaran, di mana negosiator sudah memiliki tujuan yang ingin dicapainya, sehingga dalam negosiasi tersebut, negosiator berupaya untuk mengarahkan mitra negosiasi pada sasaran yang dituju. Siap untuk mengatasi masalah. Ya, dalam negosiasi akan ada perbedaan pandangan, akan ada perbedaan persepsi, akan ada perbedaan pendapat, kepentingan, motivasi, usulan. Nah, itu harus disiapkan dengan baik bahwa kita akan mengantisipasi ataupun berhadapan dengan masalah-masalah yang harus diselesaikan secara bersama, seksama untuk mencapai konsesi ataupun kesepakatan. Negosiator harus mengerti kondisi psikologi mitra kita, ya bagaimana kondisi pada saat bernegosiasi bagi mitra kerja kita. Negosiator dapat menganalisis situasi dan mengambil posisi yang fleksibel. Ya. Tidak harus selalu ada di atas, namun sesekali kita perlu ada di bawah untuk mendorong mitra untuk bersama-sama mengajukan ataupun mensepakati solusi yang terbaik. Negosiator harus didukung oleh teknologi yang mutakhir ya agar lebih berhasil. Misalnya dengan bantuan laptop, pad, email, website, ya, dan berbagai macam perangkat teknis lainnya yang bisa mendukung keberhasilan dalam proses negosiasi. Negosiasi ini sangat penting dilakukan jika antar pihak itu memiliki bertentangan antar kepentingan masing-masing. Ya, negosiasi itu dilakukan apabila terdapat solusi yang masih belum jelas yang harus dibahas bersama, lalu juga ada peluang untuk saling berkompromi.
Menurut Philip Kotler, ada beberapa karakteristik dalam negosiasi. Dalam negosiasi minimal itu ada terdapat dua pihak yang terlibat, lalu pihak-pihak tersebut mempunyai perbedaan kepentingan dalam satu masalah atau lebih dari satu masalah. Pihak-pihak tersebut bergabung untuk sementara atau ya bertemu baik tatap muka ataupun saat ini bisa dilakukan secara virtual online atau VCon, virtual conference maksud saya. Nah, untuk sementara waktu mereka saling bertemu bergabung dalam suatu hubungan khusus yang sifatnya sukarela. Dalam hal ini adalah melakukan negosiasi, di mana aktivitas tersebut menyangkut pembagian atau pertukaran satu sumber daya atau lebih dan mencari resolusi mengenai suatu masalah yang tidak berwujud antara pihak tersebut atau yang mereka wakili. Negosiasi bisnis ya umumnya itu berkaitan dengan hal-hal berikut. Bisa juga mengenai masalah keagenan, masalah supplier, masalah wilayah penjualan, ya, karena mereka saling berdekatan ya harus terdapat batasan wilayah penjualan untuk perusahaan A dan perusahaan B. Masalah perlindungan nilai atau hedging ya baik itu berupa kesepakatan harga pasaran ya itu termasuk perlindungan nilai. Bisa juga tentang nama baik ya mereka bersepakat untuk saling menjaga nama baik masing-masing walaupun mereka memiliki jenis produk yang sama atau memang sama-sama menjual produk yang sama tapi mereka perusahaan yang berbeda, maka harus dibahas mengenai perlindungan nilai masing-masing. Kerjasama dagang ya misalnya dalam hal kesepakatan sama-sama supplier dari perusahaan X seperti itu. Kerjasama dalam keuangan bisa terjadi dalam support pendanaan ya sponsorship, lalu juga ya dan lainnya CSR. Kerjasama pengadaan atau pelatihan sumber daya manusia, yaitu juga bisa terjadi misalnya antara satu perusahaan kecil itu bisa dilatih oleh perusahaan yang lebih besar walaupun mereka memiliki jenis usaha yang sama namun mereka tidak bersaing secara langsung ya mereka tidak merasa bukan pesaing ya apalagi sudah perusahaan besar tetap diayomi perusahaan kecil tersebut untuk dilatih sumber daya manusianya agar bisa bersaing ataupun bisa maju, bisa berkembang yang intinya bisa mengelola perusahaan dengan baik. Contohnya lagi bisa berupa kerjasama manajemen, ya ini bisa berupa ekspatriat yang saling melengkapi, ya dan juga lain-lainnya. Dapat pula kerja negosiasi bisnis ini terjadi dalam hal penawaran, kesepakatan mengenai suatu aset, ya yang dalam pertentangan. Nah, perlu pula kita pahami mengenai syarat-syarat negosiator. Syarat fisiknya yang pasti negosiator itu harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata karena seorang negosiator harus memiliki banyak pengetahuan, lalu rajin membaca tentunya, membaca berita, membaca profil, membaca company profile, memiliki pengetahuan tentang negosiasi, berpenampilan menarik, humoris, pengertian, perhatian, lalu juga komunikatif, ya pandai bergaul atau fleksibel, orang yang supel, toleran, dapat menjaga situasi hati, ya nggak baperan, dan juga ya tadi dari berbagai macam pengaruh dia bisa menjaga situasi hatinya. Negosiator itu harus memiliki kemampuan yang dalam hal sifat, karakter, dan kepribadian, yaitu misalnya jujur, berinisiatif dan kreatif, lalu konsekuen dalam perbuatan atau prinsip hidupnya. Negosiator harus memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang lain, pengetahuan tentang negosiasi, tentang kepribadian diri, atau tentang ilmu psikologi itu mereka harus tahu, tentang organisasi dan psikologi organisasi, lalu tentang kondisi lingkungan, dan juga seorang negosiator harus
sering-sering melakukan latihan ataupun sering-sering memiliki jam terbang dalam negosiasi, maka akan terasah kemampuannya menjadi seorang negosiator yang ulung. Selanjutnya adalah teknik-teknik dasar dalam melakukan negosiasi. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi dengan calon pembeli. Agar komunikasi dapat berjalan lancar itu dibutuhkan keterampilan dan teknik-teknik yang tepat dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Kemampuan untuk mengetahui kondisi fisik dan suasana hati calon pembeli dalam bernegosiasi. Nah, ketika pertama kali bertemu dengan calon pembeli, seorang negosiator itu harus mengetahui dan tanggap terhadap beberapa hal. Misalnya tentang penampilan secara fisik calon pembeli. Apakah kondisi fisiknya terlihat segar atau sedang lesu, kurang bergairah. Nah, begitu juga dengan pandangan matanya. Apakah terlihat semangat, sedang lelah, atau pandangan kosong. Berikutnya bisa memperhatikan gaya bicaranya dan sikap calon pembeli pada saat berlangsungnya negosiasi. Dan itu dapat dilihat ketika calon pembeli menanggapi pembicaraan negosiator. Selanjutnya memperhatikan isyarat-isyarat yang diperlihatkan oleh calon pembeli. Bisa berupa gerakan tangan, anggukan kepala, ya sebagai tanda ya, pada saat pembicaraan itu bagaimana isyarat tersebut memaknai suatu arti dalam berkomunikasi secara non-verbal. Berikutnya memperhatikan calon pembeli dalam mengambil jarak dengan negosiator ya. Apabila mereka itu menjaga jarak begitu jauh ataupun jarak pandangnya diperjauh ya bisa jadi ada beberapa rahasia yang disimpan atau memang tidak ingin terlalu akrab atau tidak ingin terlalu tidak ingin terlalu dekat dengan negosiator. Begitu menjaga jarak masih bertentangan secara jauh. Memaknainya seperti itu. Lalu memperhatikan kondisi lingkungan calon pembeli, ya baik lingkungan kerjanya, lingkungan pergaulan sosialnya maupun lingkungan keluarganya. Ya apabila kita sudah mempelajari sebelumnya, ya sebelum terjadi proses negosiasi itu terhadap karakteristik pembeli ataupun orang yang kita tawarkan atau orang yang kita ajak negosiasi. Yang ketiga, kemampuan untuk memulai dan memproses jalannya negosiasi dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis dan akrab. Nah, setelah mengetahui seperti apa kondisi calon pembeli dengan apa yang ditunjukkan dari penampilannya, gerakannya, dan pembicaraannya ketika pertama kali bertemu, setidaknya memberikan gambaran pada seorang negosiator bagaimana sebaiknya bertindak. Ya, bagaimana sebaiknya bertindak dan bagaimana untuk membuka atau memulai pembicaraan. Dalam membuka pembicaraan, ya, dapat dimulai dengan pembahasan yang ringan. Pembahasan yang ringan bisa mengenai lingkungan kerja, hobi, ya, dan lain-lain. Ya, ataupun mengenai hal-hal yang mungkin sedikit privasi, ya tinggal di mana, oh dekat tuh, ya, ada tuh saudara saya di situ, dan seterusnya. Setelah itu baru bicara tentang hal-hal yang mengarah pada pokok pembahasan dalam negosiasi. Adanya pembahasan yang ringan ya sebagai pemanasan sebelum beranjak pada inti permasalahan. Nah, hal tersebut dapat dijadikan jalan untuk mempererat hubungan yang harmonis antar keduanya. Perhatian dan kehangatan disertai dengan nada suara yang bersahabat. Nah, dengan perhatian dan kehangatan tersebut, calon pembeli merasa diterima dan dihargai. Nah, tentunya hal tersebut sangat mendukung dalam proses negosiasi agar berjalan dengan efektif. Lalu bagaimana langkah-langkah menuju negosiasi yang sukses? Yang pertama itu menciptakan lingkungan yang tepat. Bagaimana lingkungan yang tepat itu? Ya, lingkungan tepat itu adalah menciptakan suasana yang tepat, memilih saat yang tepat untuk bernegosiasi, dan memilih tempat yang paling baik. Tempat yang tepat untuk melakukan negosiasi adalah tempat yang kita rasakan paling nyaman. Misalnya, nah tidak terganggu dengan hal-hal yang kecil ketika sedang berusaha untuk memusatkan perhatian pada perundingan. Ya, cari tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, tidak diganggu dengan telepon. Ya, baiknya pada saat negosiasi itu fokus pada pembicaraan, handphonenya disimpan dulu.
Wilayahnya itu wilayah netral ya, tidak dekat dengan si penjual ataupun tidak dekat dengan si pembeli. Netral di antara keduanya, bukan tempatnya si penjual, bukan tempatnya si pembeli. Nah, itu merupakan tempat yang tepat dalam melakukan negosiasi. Berikutnya meneliti tujuan. Sebelum melakukan negosiasi, hendaknya membuat suatu daftar terlebih dahulu. Buat checklist dulu ya, buat daftar dulu. Dicantumkan hal-hal atau poin-poin yang kemungkinan akan ditemui pada saat negosiasi ataupun akan dibahas. Nah, daftar itu dibuat untuk berupa catatan singkat aja ya. Catatan tersebut dibuat berupa catatan singkat tentang negosiasi yang akan dilakukan. Hal-hal yang tercantum dalam catatan itu biasanya berupa rencana ataupun tujuan dari negosiasi, lalu menduga tentang tujuan lawan, dan juga timingnya atau waktu yang diajukan. Membuka pertemuan serta berbicara dan mendengarkan. Menciptakan suasana yang tepat untuk pertemuan akan penting sekali jika bagian-bagian pertemuan berikutnya ingin kamu akhiri dengan persetujuan. Persoalan yang berat dapat kamu pilah-pilah dulu, ya, tanpa harus menimbulkan suasana yang dingin pada saat pertemuan. Mendengarkan dan berbicara. Keterampilan mendengarkan secara efektif harus dilatih dan dikembangkan secara terus-menerus. Melatih mendengarkan, ya listen, ya, dengarkan dengan baik secara efektif, yaitu dapat dilakukan dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian, membangun kesabaran mendengarkan komentar atau catatan penting yang mereka ajukan, dan juga mengesampingkan gangguan dalam mendengarkan. Berbicara secara efektif sangat dipengaruhi oleh kata-kata. Semakin banyak perbendaharaan kata, semakin pandai pula orang itu akan dinilai, dan dia akan memberikan ilustrasi dalam mengekspresikan pendapat-pendapatnya dengan sebaik-baiknya. Jadi ada istilah bahwa semakin banyak kita baca, maka semakin banyak kita tahu. Dan semakin baik tutur bahasanya, ya berarti orang itu banyak informasi yang dia miliki. Dan itu menandakan orang yang cerdas atau pandai. Dalam pertemuan negosiasi itu ya berupaya untuk memenuhi kebutuhan yang sama-sama, baik pihak negosiator ataupun pihak lawan negosiasi, yaitu untuk mencapai kesepakatan yang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Nah, agar tujuan negosiasi itu dapat tercapai, maka kita harus melakukan proses pengajuan usul, ya bisa berupa proposal, MOU, kesepakatan, eh, perjanjian, dan sebagainya. Berikutnya adalah membuat ikhtisar, menutup, dan melakukan konfirmasi. Nah, untuk menutup suatu negosiasi itu diperlukan keterampilan. Nah, keterampilan membuat ikhtisar atau membuat ringkasan. Ya. Ikhtisar adalah catatan kecil mengenai hal-hal yang sudah disepakati. Ikhtisar membantu kita untuk menjelaskan usul dan syarat-syarat persetujuan yang telah disepakati. Lalu menutup pertemuan. Seorang negosiator jika melakukan tugasnya dengan baik, ya maka untuk menutup pertemuan itu ya akan datang dengan sendirinya tuh inspirasinya. Ya, penutupan pertemuan yang sebaiknya adalah jika kedua belah pihak berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, yaitu dalam ukuran tujuan mereka. Nah, dan yang harus dilakukan adalah memformalkan persetujuan, yaitu supaya hal tersebut sah dalam hukum, dapat dipertanggungjawabkan, diketahui, dipahami, dan hasil-hasilnya itu merupakan poin-poin yang kuat dalam hukum ataupun menjadi perhatian yang lebih. Nah, kadang-kadang pertemuan itu perlu didorong oleh penutupan. Nah, cara yang lazim untuk melakukan atau mencapai hal tersebut yaitu dengan meminta reses atau istirahat sejenak untuk menyusun ikhtisar, ya kan, untuk menyusun penutupan, menetapkan batasan waktu, meminta persetujuan, dan menutup ikhtisar. Dan terakhir adalah membuat konfirmasi. Ya. Ketika pertemuan akan diakhiri ya dengan sepenuh hati, maka mungkin aja masih ada resiko bahwa pelaksanaan persetujuan akan mengandung kesalahan. Maka kesalahan yang mungkin tidak disengaja, misalnya ingatan pihak-pihak yang bernegosiasi itu hal-hal yang sudah disetujui itu tidak kuat,
Ya, maka tidak memenuhi harapan, mungkin ada motif lain yang harus dipertanyakan. Keberhasilan mengatasi masalah ini berarti keberhasilan dalam negosiasi. Nah, untuk menghindari dalam masalah tersebut, ya biasanya kita saling membuat atau tukeran catatan. Ya. Dalam negosiasi, tukeran catatan, dibuat resume atau ikhtisarnya secara baik, melakukan atau membuat persetujuan secara tertulis, memeriksa apakah catatan lawan sama dengan catatan kita. Berhati-hati ya dengan cetakan huruf-huruf kecil, lalu juga, nah, pada saat menutup pertemuan yang hendaknya dibuat atau membuat konfirmasi. Konfirmasi dapat berupa permohonan pembelian, catatan pesanan pembelian, surat pengukuhan, nah, usul yang direvisi dalam kontrak resmi, lalu juga komunikat atau persetujuan. Nah, tentunya dalam negosiasi ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Dalam negosiasi bisnis yang umumnya terjadi adalah mengenai kegiatan jual beli. Ya, negosiasi meliputi persiapan rencana strategis sebelum dimulainya negosiasi dalam mengambil keputusan taktis yang baik ya selain negosiasi. Strategi negosiasi dapat diartikan sebagai suatu komitmen untuk suatu pendekatan menyeluruh yang memiliki peluang besar untuk mencapai tujuan negosiator. Nah, di sebelumnya sudah dijelaskan mengenai strategi negosiasi yang dapat dikembangkan menjadi win-win strategi, strategi menang-menang, win-loss strategi, strategi menang kalah, ya di mana strategi itu akan menimbulkan permasalahan lagi, ya merugikan salah satu pihak, atau loss-loss strategi, ya strategi kalah-kalah, strategi yang merugikan kedua belah pihak ya karena masing-masing hanya melampiaskan emosinya yang tidak rasional, sehingga akan memperpanjang konflik. Nah, itu tidak dianjurkan seperti itu. Nah, dalam negosiasi, salah satunya tadi ya, negosiasi jual beli, nah, merupakan suatu proses tawar-menawar atau perundingan antara penjual dan pembeli untuk mencari suatu kesepakatan transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli itu di mana transaksi yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Seorang penjual dalam melakukan negosiasi terlebih dahulu mengenalkan barang yang akan dijual secara rinci. Pada dasarnya, ya semua pembeli bukan hanya ingin membeli wujud barang, melainkan juga ingin mendapatkan manfaat ataupun penjelasan mengenai kegunaan barang tersebut. Oleh karena itu, pembeli ingin mengenal lebih jauh mengenai produk yang akan digunakan dalam waktu yang lama. Berdasarkan sifat-sifat umum pembeli, ya maka penjual harus cepat tanggap. Ya misalnya segera mengajak mampir dan memberikan penjelasan secara rinci detail mengenai barang yang dijualnya. Nah, selanjutnya penjual harus mengenal calon pembeli dan menghadapinya sesuai dengan keadaan si pembeli. Penjual yang menang dalam keadaan negosiasi adalah mereka yang mengenali sifat-sifat pembelinya dan mengetahui bahwa sesungguhnya ya seharusnya eh, memang seharusnya bersikap terhadap pembeli itu ya kayak gitu gitu. Nah, dalam negosiasi jual beli, pihak penjual dan pihak pembeli mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Di antaranya, pihak pembeli harus memiliki hak menerima barang yang dibelinya dan berkewajiban untuk membayar secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jumlah dan tepat waktu. Nah, sebaliknya penjual juga punya hak yaitu menerima pembayaran. Kewajiban penjual yaitu menyerahkan barang yang dijual secara tepat, tepat jumlah, tepat waktu. Nah, jadi dalam kisaran itulah substansi perundingan yang dilakukan dalam proses negosiasi jual beli. Jadi antara pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, khusus dalam kegiatan jual beli, pelaksanaan negosiasi ditujukan untuk memfasilitasi kehendak pembeli dan penjual. Nah, misalnya yaitu merundingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak dan juga kewajiban pihak penjual dan pembeli. Nah, baik hak kewajiban yang bersifat satu kali ya, atau bisa juga transaksi tersebut yang berulang-ulang atau terus-menerus. Tetap aja dua hal tersebut harus dinegosiasikan. Nah, meliputi apa saja, misalnya mengenai jenis barang yang akan dibeli atau dijual, kualitasnya, lalu jumlahnya, ketepatan harga barangnya, lalu waktu penyerahan barang, ya, tanggal, bulan, waktu, tahun penyerahan itu harus jelas.
kemana barang akan diangkut, siapa yang angkut, cara pengirimannya berapa, cara pengirimannya bagaimana, dan cara pembayarannya bagaimana. Baik tunai, kredit, cicilan, atau potongan harga atau tidak, atau tanpa potongan. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, manajemen itu mengelola diri itu tidak sekedar bermakna pengolahan pribadi atau self management melalui keterampilan interpersonal semata ya, tetapi juga mencakup keterampilan interpersonal. Ya, interpersonal skill dalam praktik negosiasi itu sangat dibutuhkan. Nah, interpersonal skill itu harus lebih fokus pada kemampuan kita dalam berkomunikasi, ya, communication skill, berhubungan dengan relationship, mempengaruhi influence, ya, mempengaruhi orang lain. Nah, dalam konteks ini negosiasi merupakan penerapan dari keterampilan interpersonal. Nah, kita lihat bahwa kita akan menemukan bahwa negosiasi itu diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna ya, memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Akan tetapi dalam masa ini ya banyak orang yang menginterpretasikan proses negosiasi sebagai suatu kemampuan untuk membujuk orang lain agar orang tersebut berkenan untuk menerima cara pandang kita. Nah, oleh karena itu, jika seseorang dikatakan sebagai negosiator yang baik, hal tersebut umumnya berarti orang tersebut mendapatkan kesepakatan ataupun kesempatan dan kesepakatan yang terbaik ya, dari suatu perundingan. Nah, cukup banyak ya, begitu banyak contoh-contoh referensi ataupun webinar mengenai negosiasi dan sumber-sumber yang ada di internet. Nah, dalam negosiasi itu ada 3 pendekatan, bisa pendekatan lembut, ya, pendekatan keras, atau pendekatan prinsipil. Pendekatan lembut atau soft bargaining, ya, bentuk negosiasi yang menitik beratkan pada posisi menang atau kalah. Ya, dibandingkan kepentingan yang diadakan negosiasi itu sendiri, ya akan tetapi untuk menghindari masalah-masalah yang kerap muncul dalam perundingan yang melibatkan posisi para negosiator akan melakukan pendekatan soft. Nah, seperti apa? Seperti memperlakukan lawan bicaranya sebagai teman, mencari kesepakatan dengan harga bagai seberapapun, ya, menawarkan sebuah hasil perundingan atas penciptaan hubungan yang baik dengan lawan bicara. Para pelaku negosiasi yang melakukan pendekatan soft atau soft bargaining dengan cara ini akan mempercayai lawan bicaranya, bersikap terbuka dan jujur mengenai prinsip-prinsip dasar atau alasan mendasar yang saling mereka miliki mengenai pendekatan dalam negosiasi. Nah, hal ini akan menjadi rentan bagi para hard bargainer. Nah, yang kedua tuh hard bargaining, orang-orang yang disebut hard bargainers yang akan bertindak secara kompetitif ya. Kalau mereka dalam hard bargaining itu kompetitif banget. Ya, dengan menawarkan hanya beberapa pilihan aja. Nah, yang benar-benar susah atau sulit mengenai alasan mendasar mereka bahwa dan bahkan mereka suka mengancam gitu. Ya, di dalam suatu perundingan yang melibatkan perunding keras dan perunding lembut, ya akan kita temui bahwa perunding keras hampir selalu tampil dengan kesepakatan yang lebih baik secara mendasar. Nah, tadi perundingan lembut, soft bargaining. Ada pula perundingan yang keras, hard bargaining. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam soft bargaining, hard bargaining pun menitik beratkan pada posisi yang dibanding kepentingan dari perundingan yang terjadi. Seorang negosiator dengan pendekatan semacam ini sangatlah bersifat kompetitif dengan melihat kemenangan sebagai satu-satunya tujuan akhir. Ya, kemenangan sebagai satu-satunya tujuan akhir. Bagi beberapa orang pakar, perunding yang keras ini ya memandang lawan bicaranya itu sebagai saingan. Mereka tidak mempercayai lawan bicara mereka dan berusaha untuk bermain secerdik mungkin untuk mencoba mendapatkan keuntungan secara maksimal dalam negosiasi. Contohnya mereka akan tetap berpegang teguh pada posisi mereka di awal tuh ya. Di awal tawaran pertama mereka udah gitu aja. Menolak untuk perubahan-perubahan, ya. Mereka mencoba untuk mengecoh lawan bicara ketika ya mereka ya khususnya pada alasan-alasan ya menuntut keuntungan sepihak dan lain-lain. Mereka akan memperlakukan trik dan tekanan dalam usaha mereka untuk menang. Nah, untuk suatu hal tersebut yang mereka anggap sebagai suatu kontes kemauan.
Bila mana mereka berhadapan dengan berunding lunak atau soft bargaining ya, maka para perunding keras ini cenderung untuk selalu menang, ingin selalu menang. Lalu principal negotiation adalah nama yang diberikan untuk pendekatan yang berbasis pada kepentingan tertulis. Nah, dalam hal ini ada 4 hal, pisahkan antara pelaku dengan masalah, fokus pada kepentingan bukan pada posisi, ciptakan pilihan untuk hasil yang mutual atau hasil yang saling memiliki efek, ya memiliki kebutuhan, dan juga ditekankan pada kriteria yang bersifat objektif. Nah, kita coba memisahkan perilaku dari masalah. Nah, berarti kita meniadakan nih hal-hal yang berhubungan dengan masalah personal. Ya. Dari inti yang dibicarakan itu dipisahkan dari masalah kepribadian. Masalah pribadi maksudnya. Nah, sebaiknya dibicarakan secara independen. Masalah personal umumnya akan melibatkan masalah yang berkaitan dengan persepsi, emosi, dan komunikasi. Nah, persepsi adalah suatu hal yang penting karena hal tersebut membantu dalam mendefinisikan masalah serta solusinya. Bila mana terdapat kenyataan yang sifatnya objektif pada kenyataan tersebut diinterpretasikan secara berbeda nih oleh orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula, dan pada akhirnya kata sepakat itu akan sulit dicapai ya, kalau kita mengedepankan masalah personal. Masalah personal juga bisa terkait dengan kesulitan emosional, ketakutan, kemarahan, ketidakpercayaan, dan keresahan. Nah, kalau emosi itu terlalu dilibatkan dalam perundingan, ya maka kata sepakat akan semakin sulit tercapai. Ya. Jadi 3 pendekatan itu ya, soft bargaining, hard bargaining, dan principal bargaining. Masalah di dalam komunikasi itu dikategorikan berbagai macam, ya jadi kita tidak bahas di sini. Nah, negosiasi terhadap kepentingan, ya berarti negosiasi itu mengenai hal-hal yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh orang-orang. Bukan apa yang mereka katakan dan mereka inginkan atau butuhkan. Seringkali kedua hal tersebut dianggap sama, ya, padahal tidaklah sama. Orang-orang yang cenderung untuk mengambil sikap yang ekstrim, ya, untuk melakukan tindakan balasan pada lawan bicara mereka. Jika mereka ditanya mengapa mereka mengambil sikap seperti itu, maka alasan utama mereka adalah bahwa mereka sebenarnya adalah compatible, bukan mutually executive. Nah, untuk itu kita sebaiknya bernegosiasi itu berdasarkan kebutuhan dan saling memahami kepentingan masing-masing. Berfokus pada kepentingan, ya para pelaku perundingan akan dapat dengan mudah memenuhi prinsip dasar, yaitu menciptakan pilihan yang bersifat mutual. Hal ini berarti para negosiator seharusnya berusaha untuk mendapatkan solusi baru untuk masalah-masalah yang dibicarakan dan membuat kedua belah pihak itu untuk menang. Bukan berusaha menang, melainkan bukan berusaha menang dan lainnya itu harus kalah ya, tapi mencapai kesepakatan yang sebaik-baiknya mendapatkan win-win solution. Lalu tadi prinsipnya pada principal negotiation-nya menekankan pada kriteria yang objektif. Ya, meskipun tidak tersedia secara gamblang, tetapi hal tersebut harus dicari, ya, kriteria yang objektif. Hal ini akan sangat memudahkan dalam proses negosiasi. Nah, jika suatu manajemen berusaha ataupun berjuang pada suatu kontrak, ya mereka dapat melihat apa yang disetujui atau dilakukan oleh perusahaan ya serupa ya dengan perusahaan yang serupa itu sama apa enggak gitu, sesuai dengan kriteria objektif mereka. Nah, jika mereka melakukan negosiasi atas harga sebuah rumah ataupun mobil misalnya, ya mereka akan mencari beberapa harga yang ditawarkan untuk barang yang serupa. Nah, hal ini akan memberikan kedua belah pihak itu tuntutan terhadap keadilan ya karena ada referensi. Nah, begitulah penjelasan kami mengenai negosiasi. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.